Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. sahabat guru para wakasek yang sudah hadir hari ini. Sengaja Pak Halim, Pak Bowo, Bu Sudar, Pak Heri, sengaja saya memohon hadir karena hari ini nampaknya harus ada sesuatu yang didiskusikan terkait dengan isu-isu lingkungan, tema lingkungan, dan kita mengerucut kepada kondisi di sekolah kita, ya. Jadi hampir di semua lembaga pendidikan isu lingkungan itu menjadi isu yang strategis, dimana kadang-kadang pola ataupun perilaku kita, baik itu pendidik bahkan kemudian anak didik, mahasiswa, kadang-kadang kurang peduli terhadap sikap-sikap atau tingkah-tingkah yang bernilai ramah lingkungan. Nah, saya ingin berdiskusi, ingin sharing ya, bagaimana sekolah kita ini supaya menjadi bagian dari sekolah yang memiliki lingkungan yang sehat, terutama dikaitkan dengan sejumlah limbah yang bisa saja bila tidak dikelola akan bertebaran di sekolah, karena sekolah kita ini adalah sekolah yang sangat besar dengan jumlah siswa yang sangat luar biasa, sebagai sekolah penggerak dan sekolah yang terus memiliki trust atau kepercayaan dari masyarakat. Semakin banyak anak, semakin ada aktivitas yang menggunakan ya seperti ini, maka ini tentu harus ada penanganan yang bijak untuk lingkungan di sekitar kita. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan mari kita melakukan sebuah langkah atau tindakan-tindakan solutif agar sekolah kita tidak menjadi sekolah yang kumuh ataupun berantakan berhubungan dengan banyaknya limbah-limbah plastik atau styrofoam yang memang tidak bisa diurai oleh mikroba atau bakteri lain. Saya pikir begitu untuk sementara. Saya ingin mendengar Bapak dan Ibu, silakan dimulai dari siapa, bagaimana kita menyelamatkan sekolah kita agar lingkungannya normal dan wajar, terutama terkait dengan limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas kita. Kami persilakan. Mungkin Baik, dari saya dulu. Memang kalau kita perhatikan, kita punya banyak sekali sampah, Pak. Sampah, terutama sampah plastik ya. Baik yang berserakan di sekitar sekolah ya, maupun yang berada di dalam kelas, terutama setelah mereka istirahat itu ya, jajan di kantin, dimana di kantin itu kan semua bungkus dari plastik begitu. Juga plastik yang dibawa oleh anak-anak dari rumah. Jadi kalau ada 1.000 siswa di SMA 1 Parung Panjang, maka akan ada 1.000 sampah plastik setiap harinya. Seperti itu. Untuk itu diperlukan pengolahan yang tepat. Bagaimana caranya supaya plastik-plastik tersebut tidak mencemari lingkungan kita. Seperti itu. Silakan Pak Eri. betul memang Bapak ya, kenyataannya seperti itu. Sekolah kita sudah sekolah besar, hobi anak jajannya praktis, dan terjadilah berserakan botol-botol seperti itu, plastik itu. Kalau kita bakar di penampungan juga, terkadang Pak, ini masih ada botol yang masih ada isinya setengah, jadi basah nggak kebakar. Kemudian kalau dibakar juga asapnya juga kemana-mana Pak. Apalagi kalau terkadang tuh pernah dibakar pas keadaan masih ada KBM, jadi polusinya juga ke kelas. Mungkin perlu didiskusikan hal-hal yang positif terkait dengan pengolahan ini. Barangkali ada ide Pak Bowo yang biasanya punya kenalan terkait dengan pihak luar nih. Barangkali ada. Ya. Baik, Bapak izin menyampaikan tadi dari Bu Sudar, Pak Heri dan Bapak. Jadi memang ini sudah menjadi fenomena terbaru kita dengan jumlah siswa yang sangat besar, dan artinya ini adalah efek dari jumlah siswa yang memang tidak bisa kita hindari. Saya beberapa minggu yang lalu sudah bertemu dengan salah satu pegawai dinas lingkungan hidup DLH di Kabupaten Bogor, Pak. Jadi rencana kami nanti rencana seminggu 2 kali itu. Kabupaten Bogor ya? Iya, karena kita tetap ini tetap DLH masih kawasan Kabupaten Bogor, Pak. Jadi kita seminggu 2 kali sudah berencana akan melaksanakan kegiatan pemungutan sampah, terutama sampah plastik, Pak. Itu dengan dinas terkait, dengan masyarakat sekitar. Saya juga sudah berkoordinasi, artinya
di sini terdapat beberapa seperti lapak untuk barang-barang pengepul Pak, rongsokan. Jadi artinya mereka juga sepertinya itu malah lebih mungkin artinya nanti kita bagi ke DLH juga, ke bagian pengepul juga. Nanti arti itu mudah-mudahan menjadi salah satu solusi yang dapat meringankan atau dapat merubah menjadi lebih baik lagi kitanya semuanya. Mungkin seperti itu sementara dari saya. Ya. Barangkali dari Pak Halim nih belum nih? Iya Pak, seperti tadi yang dikatakan Pak Heri itu tentang sampah ya. Memang kalau solusinya adalah membakar, itu memindahkan masalah ke masalah baru. Jadi sampah itu masalah, tetapi membakar sampah itu juga masalah. Dari polusi sampah menjadi polusi udara. Nah, saya kira kan salah satu kendala kita itu adalah kebiasaan ya. Ini masalah kebiasaan anak-anak kita, bagaimana menanamkan kebiasaan hidup bersih itu kan dimulai dari rumah sebetulnya. Jadi sebetulnya adalah pendidikan yang menjadi tanggung jawab keluarga. Kebiasaan yang ditanamkan di dalam keluarga tentang kebersihan itu, jika kesadaran itu tidak ditanamkan sebelumnya di rumah, maka problem itu akan dipindahkan ke sekolah dalam jumlah yang sangat besar. Bayangkan jumlah siswa kita 1.301, sekarang 1.299, kemudian harus menampung 1.299 keping sampah dalam satu hari. Saya kira itu adalah problem. Tidak cukup problem tempat besar. sampah kita. Dan tempat sampah kita juga pasti tidak memadai. Dalam seminggu tinggal kita kalikan saja ada berapa jumlah sampah yang diproduksi oleh anak-anak. Nah, mungkin salah satu dari alternatif pemecahan masalah sampah itu bagaimana menciptakan sekolah yang ramah lingkungan adalah kita kan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu punya salah satu kegiatan proyek pengangkatan profil pelajar Pancasilanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu kalau kita breakdown menjadi tema, itu bisa kita ambil tema misalnya bagaimana kita menciptakan sekolah ramah lingkungan dengan pengelolaan sampah dimulai dari siswa di sekolah. Nah, kebetulan salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita itu adalah tentang penanganan sampah itu. Mungkin kita perlu mendukung misalnya sebelum kita menciptakan alternatif-alternatif yang lain, maka alternatif internal di lingkungan sekolah itu harus kita tempuh dulu. Nah, kebetulan ada teman-teman kita misalnya yang di di KP itu ya, di Komite Pembelajaran itu mengusulkan bagaimana mengolah sampah ini menjadi apa yang disebut dengan ekobrik. Ekobrik ya. Ekobrik itu adalah bagaimana melakukan utilitas sampah, utilisasi sampah, pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya itu bisa kita lakukan, maka slogan pengelolaan sampah di dalam profil pelajar Pancasila itu, sampah itu harus di-reduce, di-reuse, di-recycle. Reduce, kurangi, reuse, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Saya kira sekolah bisa tuh. Dan programnya sebetulnya sederhana. Bagaimana sampah itu misalnya bisa kita gunakan, ya kita fungsikan, misalnya berubah menjadi pupuk, hal yang sederhana itu, berubah menjadi tempat penampungan pupuk misalnya, dan itu sepertinya bisa kita lakukan dan akan kita lakukan. Cuma yang harus dipikirkan adalah bagaimana sustainability, keberlanjutannya. Jangan sampai program sampah itu bersifat jangka pendek, terus hanya satu kali, tapi dia harus menjadi sebuah program yang sustainable, yang berkelanjutan, yang terus menerus. Dan itu tentu saja kalau belum menjadi kebiasaan akan selalu muncul masalah itu dan akan berulang. Oleh karena itu
bekerja sama dengan pihak luar yang disampaikan Pak Bowo dan menciptakan program yang bisa memecahkan masalah sampah di tingkat sekolah, saya kira dua hal yang harus dilakukan secara simultan. Saya kira begitu. Oke, terima kasih, luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Memang beberapa minggu yang lalu saya ingin bertemu, tapi karena waktu dan lain hal sehingga kita baru sempat hari ini. Jadi kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan Ibu Sudar, kemudian Pak Heri, Pak Bowo dan Pak Halim, nampaknya inilah yang disebut dengan kita kolaborasi pemikiran ya. Kemudian kita juga di jeda waktu kita berdiskusi, ini sangat positif sehingga saya menangkap tadi bahwa kita bekerja sama dengan pihak eksternal, Dinas Lingkungan Hidup ya. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan kita seminggu 2 kali akan berkunjung ke kita untuk mengintervensi sampah plastik kita. Kemudian Pak Halim dari kurikulum ternyata masalah sampah ini bisa dijadikan juga sebagai objek belajar ya, sehingga anak didik yang tadinya tidak terlalu peduli dengan sampah ternyata bisa dimanfaatkan sampah ini untuk menjadi sebuah proyek pembelajaran ya, sehingga nanti sampah-sampah ini bisa dimanfaatkan, tadi istilahnya eco-brick ya, bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai guna ya, berkaitan dengan mata pelajaran, kemudian berkaitan dengan nilai-nilai bagaimana memanfaatkan plastik terutama ya, sampah plastik, sehingga menampilkan atau menciptakan profil pelajar Pancasila itu diuji dengan bagaimana sikap dia terhadap sampah plastik misalkan, sehingga di situ ada nilai-nilai yang bisa dimanfaatkan dengan tantangan sampah plastik. Saya pikir pertemuan kita hari ini cukup demikian saja dulu, sudah sangat luar biasa ya. Satu lagi, jadi yang saya sampaikan tadi sebetulnya ada satu Pak Bowo sampaikan tadi, jadi mengolah, bekerja sama dengan pihak luar dan mengedukasi anak-anak tentang kebersihan. Oh ya siap ya. Oke. Nggak kalah. Oke. Tadi mengolah ya, kerjasama dengan DLH. Kemudian tadi satu lagi mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu profil pelajar Pancasila adalah cinta kebersihan. Cinta kebersihan, dan yang paling utama adalah mengedukasi ya. Jangan sampai di rumahnya bermasalah dengan penanganan sampah, di sekolah pun bermasalah. Ya. Jadi kalau ada sekian atau 1.000 lebih siswa, kemudian ada sejumlah guru, ya kita semua harus berkolaborasi mengeroyok sampah ini agar tidak menjadi masalah di lingkungan kita. Itu ya. Betul. Jadi edukasi untuk anak didik, kemudian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan ciptakan program yang bisa meminimalisir jumlah sampah. Ciptakan program yang meminimalisir jumlah sampah dikaitkan dengan pentingnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan tetap kita akan berdiskusi di sesi masalah-masalah selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf waktunya diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.